Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu nih sebelum kita lanjut ke materi. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Mutia dengan nomor standbook A401-21109. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi pada kesempatan ini saya mau membahas materi tentang penanaman cinta bumi pada siswa SD melalui program lingkungan sekolah tanpa sampah plastik. Simak video terus ya. Masalah lingkungan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh seluruh dunia termasuk Indonesia. Fokus masalah ini muncul karena semakin hari bumi yang kita anggap sebagai rumah ini semakin tidak nyaman untuk ditinggali. Saat ini rumah kita mulai tampak sebagai tempat pembuangan sampah yang besar. Masalah ini disebabkan karena hadirnya budaya membuang barang yang cepat disingkirkan yang hampir terjadi setiap waktu. Berbagai macam bentuk eksploitasi terhadap alam dilakukan dengan tidak bertanggung jawab, seperti membakar hutan dalam skala yang sangat besar, penebangan pohon secara sembarangan, sampah yang menumpuk, dan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan habitat ikan itu sendiri. Akibat ulah orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab tersebut mengakibatkan sumber daya alam menjadi cepat habis. Habitat sumber daya alam menjadi rusak dan ekosistem menjadi tidak stabil. Tindakan tersebut tanpa disadari manusia sedang menghancurkan peradabannya sendiri. Banyak orang melakukan eksploitasi terhadap alam hanya demi menggaruk keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak apa yang akan terjadi ke depannya. Selain masalah ekonomi, masalah lain yang juga besar adalah bertumpuknya sampah plastik yang sulit diuraikan. Membuang sampah sembarangan seolah-olah menjadi budaya yang sulit dikikis habis atau dihilangkan sehingga hampir di beberapa kota besar, sampah sudah menggunung karena banyaknya sampah plastik tersebut. Situasi lingkungan yang semrawut tersebut memicu beberapa kalangan untuk ikut ambil bagian dalam menyelamatkan lingkungan melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Beberapa penggiat lingkungan mulai sadar bahwa sudah saatnya setiap kita harus mengambil peran masing-masing demi menyelamatkan bumi ini dari kehancuran. Bahkan fakta terbaru adalah pemerintah sudah menetapkan bahwa setiap pembeli yang menggunakan kantong plastik dikenakan biaya sebesar Rp200. Ada pula yang membentuk gerakan peduli sampah. Para peduli sampah tersebut mengumpulkan sampah yang nantinya akan diolah secara kreatif yang menghasilkan karya-karya yang menarik seperti sampah plastik diolah menjadi tas, sendal, tapak meja, dan berbagai macam bentuk rajutan lainnya. Kreativitas ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat jika mereka diajarkan keterampilan mendaur ulang sampah plastik menjadi sebuah karya seni. Selain itu, demi menyelamatkan lingkungan alam, dunia pendidikan menjawab permasalahan tersebut dengan mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya mencintai dan merawat lingkungan hidup. Tentu saja tidak hanya sekedar mentransfer ilmu atau teori saja, tetapi melakukan aksi nyata seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak menyisakan makanan, mengelompokkan sampah organik dan anorganik, dan melakukan aksi kampanye lingkungan hidup kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat sekitar melek terhadap persoalan lingkungan hidup dan melakukan aksi sederhana di lingkungan rumah ataupun sekitarnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan formal di sekolah merupakan salah satu tempat yang baik untuk menerapkan betapa pentingnya menjaga dan merawat lingkungan hidup. Sebagai orang yang bergelut di dalam dunia pendidikan, penulis menyadari bahwa salah satu cara untuk menyelamatkan lingkungan adalah menerapkan pendidikan karakter. Suparno menjelaskan bahwa pendidikan karakter bertujuan untuk membantu agar siswa-siswa mengalami, memperoleh, dan memiliki karakter kuat yang diinginkannya. Artinya, sejak dini anak-anak perlu dibekali dengan karakter yang kuat agar sikap-sikap positif yang ada dalam diri mereka menjadi bagian hidupnya yang mempengaruhi seluruh cara berpikir dan bertindak dalam hidupnya. Proses belajar di sekolah sangat memungkinkan untuk membentuk dan menanamkan sikap atau karakter cinta lingkungan hidup kepada anak-anak di sekolah. Penulis sebagai calon guru SD ikut prihatin dengan keadaan alam yang semakin hari semakin memprihatinkan. Davis menuliskan bahwa hubungan antara anak dengan alam sekitarnya merupakan landasan yang penting untuk membangun hubungan yang baik antara manusia dengan alam. Secara alami, anak adalah penjelajah alami. Mereka mengobservasi dan meneliti lingkungan di sekitar mereka secara alami dan belajar darinya, atau learning by doing.